Pernahkah Anda membayangkan, kita merasa sudah membawa gunung pahala karena rajin membaca Al-Quran setiap hari. Namun saat di akhirat nanti, Al-Quran yang kita baca justru datang bukan untuk membela kita, melainkan untuk menuntut dan memberatkan timbangan dosa kita. Na'udzubillah min zalik. Ternyata ada kesalahan-kesalahan fatal yang seringkali tidak kita sadari, yang membuat ibadah agung ini kehilangan ruhnya. Bahkan bisa jadi bacaan kita hanya sampai di tenggorokan, tidak pernah naik ke langit sebagai amal soleh. Jika video ini sampai ke hadapan Anda, anggaplah ini teguran kasih sayang dari Allah, agar kita memperbaiki kualitas interaksi kita dengan kalamnya. Sahabat beriman, sebelum kita membedah satu persatu, mari kita luruskan niat. Saya mengajak sahabat semua ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kita bisa terus belajar bersama. Tekan tombol like sebagai sedekah digital Anda, agar pesan ini menyebar luas. Mari kita penuhi kolom komentar dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau tuliskan satu doa favorit Anda. Dari kota atau negara mana Anda menyimak, mari kita saling mengaminkan doa di kolom komentar. Al-Quran bukan sekedar buku bacaan biasa. Ia adalah Al-Ma'dubatullah, hidangan rohani yang Allah turunkan langsung untuk hambanya. Membaca satu hurufnya saja, Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan yang luar biasa. Alif, lam, dan mim bukan satu huruf, melainkan masing-masing adalah huruf yang berdiri sendiri dengan pahala masing-masing. Namun, keagungan ini menuntut adab yang tinggi. Jangan sampai kita menjadi orang yang membawa permata, namun memperlakukannya seperti batu kerikil yang tak berharga. Kesalahan pertama dan yang paling mendasar adalah membaca Al-Quran tanpa memperhatikan kaidah tajwid. Banyak di antara kita yang merasa bahwa yang penting baca atau yang penting hatam. Padahal, tajwid bukan sekedar hiasan suara atau estetika lantunan. Tajwid adalah memberikan hak pada setiap huruf. Tanpa tajwid yang benar, kita beresiko mengubah firman Allah secara esensial tanpa kita sadari. Imam Ibnul Jazari, ulama besar ahli qiraat, menegaskan dalam syairnya bahwa menerapkan tajwid itu hukumnya wajib secara mutlak. Siapa yang sengaja tidak mentajwidkan Al-Quran, maka ia berdosa. Mengapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dengan dialek dan aturan tertentu. Mengabaikannya berarti kita tidak membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar tajwid adalah bentuk penghormatan kita kepada kesucian wahyu. Dalam ilmu tajwid, ada yang disebut lahan jali, yaitu kesalahan nyata yang bisa mengubah makna secara fatal. Contoh sederhana, kata qalb yang dimulai dengan huruf qaf berarti hati. Namun jika dibaca kalb dengan huruf kaf, artinya berubah menjadi anjing. Bayangkan niat hati ingin berdoa memohon hati yang bersih. Namun karena malas belajar makhraj, lisan kita justru mengucapkan kata yang tidak pantas di hadapan Allah. Inilah mengapa tartil, perlahan dan benar sangat ditekankan. Bagi sahabat yang masih terbata-bata dalam membaca, janganlah berkecil hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan 2 pahala bagi mereka yang kesulitan, namun tetap berusaha. 1 pahala untuk bacaannya dan 1 pahala untuk kesusahannya. Yang menjadi kesalahan fatal adalah ketika seseorang merasa sudah cukup, enggan belajar, dan tidak mau memperbaiki makhraj serta sifat hurufnya, padahal ia mampu. Luangkan waktu untuk mencari guru, karena Al-Quran adalah ilmu yang harus dituntun. Kesalahan kedua ini lebih halus, namun jauh lebih mematikan bagi amal perbuatan. Membaca Al-Quran demi mendapatkan panggung dunia. Di zaman media sosial saat ini, godaan untuk memamerkan hafalan atau suara merdu sangatlah besar. Kita ingin disebut sebagai qori bersuara emas atau hafiz yang hebat. Ingatlah bahwa niat yang bengkok akan meruntuhkan seluruh gunung pahala yang telah kita bangun. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sangat menggetarkan jiwa. Manusia pertama yang diadili dan dilemparkan ke neraka bukanlah pembunuh atau perampok, melainkan salah satunya adalah seorang pembaca Al-Quran. Saat Allah bertanya tentang nikmatnya, orang itu menjawab bahwa ia membaca Al-Quran demi Allah. Namun Allah berfirman, "Dusta engkau. Engkau membaca hanya agar orang menyebutmu qori. Dan pujian itu sudah kau dapatkan di dunia." Lalu ia diseret ke neraka. Tanyakanlah pada hati kecil kita di setiap kali kita membuka mushaf, untuk siapa aku membaca ini?
Apakah hati kita bergetar karena rindu kepada Allah? Atau justru bergetar menunggu notifikasi like dan pujian dari manusia? Sembunyikanlah ibadah tilawahmu sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aibmu. Biarlah momen antara Anda dan Al-Quran menjadi rahasia indah yang hanya diketahui oleh Anda dan sang pemilik kalam. Kadangkala, ria tidak hanya muncul dari suara merdu, tapi juga dari kebanggaan akan banyaknya hafalan atau dalamnya pemahaman bahasa Arab. Merasa lebih mulia dari orang lain yang bacaannya masih terbata-bata adalah racun bagi jiwa. Setiap kali bibir kita bergerak melantunkan ayat, ingatlah bahwa kemampuan itu adalah anugerah Allah, bukan hasil kehebatan diri kita sendiri. Rendahkan hati serendah-rendahnya saat memegang kitab suci. Sahabatku, menyadari kesalahan adalah pintu pertama menuju ampunan. Jika selama ini kita membaca tanpa tajwid yang benar atau niat yang kurang murni, mari kita beristighfar. Jangan biarkan Al-Quran menjadi musuh yang menuntut kita di akhirat kelak. Jadikan part 1 ini sebagai pengingat untuk kembali ke dasar. Perbaiki cara kita membunyikan huruf-huruf Allah dan murnikan kembali alasan mengapa kita bersujud dan membaca ayat-ayatnya. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan raja dari segala raja. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan buruk, membaca Al-Quran sambil berbaring sembarangan, berpakaian seadanya bahkan cenderung kotor, atau meletakkan mushaf di tempat yang tidak layak. Bayangkan jika kita menghadap pemimpin dunia, kita pasti memakai pakaian terbaik dan duduk dengan sopan. Lantas, mengapa saat menghadap Allah melalui firman-Nya, kita justru kehilangan rasa hormat? Adab adalah soal rasa cinta. Semakin besar cinta, semakin tinggi penghormatan kita pada fisik mushaf tersebut. Mayoritas ulama dari 4 mazhab mewajibkan kita dalam keadaan suci atau berwudu saat menyentuh mushaf fisik. Meskipun membaca lewat hafalan atau gadget tanpa wudu diperbolehkan, namun menghadap Allah dalam keadaan suci adalah level adab yang lebih tinggi. Pastikan lisan kita sudah bersih dari bekas makanan dan bau yang tidak sedap. Jadikan momen membaca Al-Quran sebagai ritual suci yang eksklusif, bukan sekedar selingan saat bosan menunggu iklan di televisi atau saat sedang bersantai di tempat tidur. Inilah kesalahan yang paling banyak menjebak kita, menjadikan Al-Quran hanya sebagai jimat, pajangan kaligrafi di dinding, atau sekedar syarat seremonial. Kita fasih membaca ayat larangan riba, tapi rekening kita masih berlumuran bunga. Kita hafal ayat tentang kewajiban menutup aurat, tapi pakaian kita masih mempertontonkan perhiasan tubuh. Kita fasih melafalkan ayat tentang berbakti kepada orang tua, namun lisan kita masih tajam menyakiti hati ibu dan bapak. Al-Quran akan menjadi penuntut jika ia hanya berhenti di lidah tanpa turun ke tangan dan kaki untuk diamalkan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyindir bahwa orang-orang di akhir zaman sangat mudah menghafal lafaz Al-Quran, namun sangat sulit mengamalkannya. Berbeda dengan generasi sahabat yang tidak akan pindah ke 10 ayat berikutnya sebelum mereka benar-benar paham dan mempraktekkan 10 ayat yang baru saja dipelajari. Al-Quran diturunkan untuk menjadi manhajul hayah, pedoman hidup, bukan sekedar kompetisi hafalan atau lomba keindahan suara yang hampa dari implementasi nyata. Seringkali kita terjebak dalam ambisi target khataman. Kita mengejar 1 juz per hari dengan kecepatan tinggi, hingga napas ngos-ngosan dan huruf-hurufnya saling bertabrakan. Kita merasa bangga dengan banyaknya lembaran yang dibalik, namun hati kita tetap kosong. Allah menurunkan Al-Quran agar kita memperhatikan dan merenungkan, tadabur setiap ayatnya. Apa gunanya selesai 30 juz jika tidak ada satupun ayat yang mampu mengubah perilaku kita atau membuat kita menangis karena takut kepada Allah? Ibnul Qayyim memberikan perumpamaan yang indah. Orang yang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa tanpa tadabur ibarat orang yang menelan kurma bulat-bulat beserta bijinya. Ia mungkin merasa kenyang, tapi ia tidak merasakan manisnya daging kurma dan justru berisiko tersedak. Sedangkan orang yang tadabur adalah ia yang mengunyah pelan-pelan, merasakan setiap tetes manisnya dan mendapatkan nutrisi yang sempurna bagi jiwanya. Al-Quran butuh waktu untuk meresap ke dalam hati, maka janganlah terburu-buru. Bacaan yang hidup adalah ketika kita berhenti sejenak saat melewati ayat tentang neraka untuk memohon perlindungan, dan berhenti saat melewati ayat tentang surga untuk memohon agar dimasukkan ke dalamnya.
Jika lisan kita bergerak membaca janji dan ancaman Allah, namun hati kita tidak merasakan apa-apa, maka itu adalah tanda bahwa ada tembok besar yang menghalangi kita dari keberkahan Al-Quran. Bacalah seolah-olah Allah sedang berbicara langsung di depan Anda hari ini. Penyakit umum pembaca Al-Quran adalah semangat di awal, layu di tengah jalan. Kita membaca 3 juz hari ini karena motivasi sesaat, lalu absen selama seminggu ke depan. Atau saat sedang membaca, tangan kita sangat gatal untuk memeriksa notifikasi ponsel yang berbunyi. Allah mencintai amalan yang sedikit namun konsisten, istiqomah. Lebih baik 1 halaman setiap hari tanpa putus seumur hidup daripada membaca banyak namun hanya setahun sekali saat bulan Ramadan tiba. Jadikan Al-Quran sebagai prioritas utama, bukan sisa waktu. Matikan semua gangguan, letakkan ponsel di ruangan lain, dan berikan waktu 15 menit yang murni hanya untuk bercengkrama dengan pencipta alam semesta. Jangan duakan perhatian Allah dengan urusan duniawi saat Dia sedang berbicara kepada Anda melalui ayat-ayatnya. Kesetiaan Anda pada waktu-waktu kecil ini akan membukakan pintu-pintu kemudahan dalam urusan dunia yang lebih besar. Banyak yang merasa cukup hanya dengan membaca terjemahan. Padahal terjemahan hanyalah pintu masuk, bukan isi dari istana Al-Quran yang sesungguhnya. Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih Allah bukan tanpa alasan. Ia memiliki kedalaman makna dan emosi yang tidak mampu ditangkap oleh bahasa manapun di dunia. Menolak untuk belajar bahasa Arab berarti kita sengaja membiarkan ada tembok yang menghalangi kita dari memahami rasa yang sebenarnya dari firman Tuhan kita. Di akhirat nanti, Al-Quran akan berubah wujud menjadi sosok yang nyata. Ia akan berdiri di depan timbangan amalmu. Jika di dunia kau memuliakannya, menjaganya, dan berusaha mengamalkannya meski tertatih, ia akan memegang tanganmu dan berkata kepada Allah, "Ya Robbi, jangan masukkan dia ke neraka. Dialah yang dulu membacaku di tengah malam." Namun, jika kau mengabaikannya, ia akan menjadi jaksa yang paling keras menuntutmu, karena kau telah menginjak-injak hukum Allah yang ada di dalamnya. Ketujuh kesalahan yang telah kita bahas, mulai dari tajwid, niat, adab, hingga malas belajar, adalah tembok penghalang antara kita dan cahaya Al-Quran. Jika selama ini Anda merasa hambar saat membaca, bukan Al-Qurannya yang tidak berkah, tapi mungkin hati kita yang sudah terlalu banyak karat dosa. Perbaiki cara membacamu hari ini, maka Allah akan memperbaiki kondisi hatimu. Al-Quran adalah obat, namun obat hanya akan bekerja jika diminum dengan cara dan dosis yang benar sesuai tuntunan. Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk melakukan revolusi dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Mulai besok, jangan hanya kejar target hataman. Belajarlah 1 hukum tajwid setiap minggu. Murnikan niat setiap kali membuka mushaf. Duduklah dengan sopan menghadap kiblat. Carilah 1 ayat untuk diamalkan hari itu juga. Inilah jalan para ahlul Quran, orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai keluarga Allah di bumi. Kapan terakhir kali Anda menangis saat membaca Al-Quran? Jika hati sudah sulit menangis, maka tangisilah ketidakmampuanmu untuk menangis itu. Itu adalah tanda hati yang mulai mengeras. Mintalah kepada Allah agar dianugerahi hati yang lembut, hati yang bergetar saat asmanya disebut. Air mata yang jatuh karena takut dan rindu kepada Allah saat membaca Al-Quran adalah air mata yang akan memadamkan api neraka bagi pemiliknya. Bayangkan saat tubuhmu masuk ke liang lahat, gelap, sempit, dan dingin. Saat itu, bacaan Al-Quran yang dulu kau jaga dengan susah payah akan datang memberikan cahaya yang terang benderang. Ia tidak akan membiarkanmu ketakutan. Ia akan menemanimu saat semua orang yang kau cintai meninggalkanmu. Jadikanlah ia teman dekatmu sekarang, agar ia tidak menjadi orang asing bagimu di saat kau paling membutuhkannya nanti. Mari kita angkat tangan kita, rendahkan hati di hadapan pemilik kalam. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah segala kelalaian kami terhadap kitab-Mu selama ini. Ampunilah kami yang sering membacanya tanpa adab, yang mengejar hataman tanpa pemahaman, dan yang memamerkan bacaan demi pujian manusia. Ya Allah, jangan biarkan Al-Quran ini menjadi penuntut yang menyeret kami ke neraka. Bersihkan hati kami dari karat dosa yang menghalangi cahaya-Mu. Ya Allah,
Karuniakanlah kepada kami rasa manis saat membaca ayat-ayat-Mu. Jadikanlah setiap hurufnya sebagai penghapus dosa kami dan peningkat derajat kami. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami tidak ketahui, dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa dari isi Al-Quran. Berikanlah kami kekuatan untuk membacanya dan mengamalkannya di waktu malam dan siang dengan cara yang membuat-Mu ridho kepada kami. Ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami bercahaya karena lantunan Al-Quran. Jangan jadikan rumah kami seperti kuburan yang sepi dari firman-Mu. Jadikanlah anak cucu kami para penghafal Al-Quran yang menjaganya dalam akhlak mereka. Kumpulkanlah kami semua di surga-Mu yang tertinggi bersama para nabi dan syuhada, berkat syafaat kitab suci-Mu yang agung ini. Sahabatku, setelah mendengar ini, jangan biarkan mushaf Anda berdebu lagi. Bukalah ia dengan cinta, bacalah dengan penuh hormat, dan pahamilah dengan saksama. Dunia ini terlalu singkat untuk kita lewatkan tanpa petunjuknya. Jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan, sebagaimana paru-paru kita membutuhkan oksigen. Tanpanya, kita mungkin hidup secara fisik, namun mati secara spiritual. Itulah 7 kesalahan fatal yang harus kita hindari dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk terus memperbaiki diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Jika Anda memiliki pengalaman atau doa khusus, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.